Selamat malam untuk kalian yang masih terjaga, untuk kalian yang hatinya pernah jatuh pada tempat yang salah, dan untuk kalian yang pernah mencintai seseorang. Bukan karena seharusnya, tetapi karena terlanjur. Di channel Dongeng Harnani, malam ini saya akan membawa kalian masuk ke sebuah rumah tua, ke sebuah dapur yang remang, ke sebuah hubungan yang lahir bukan dari rencana, melainkan dari hujan, kesunyian, dan dua jiwa yang terlalu lama kesepian. Inilah kisah hujan di dapur tua. Rumah itu berdiri dengan cara yang aneh. Tidak megah, tidak pula runtuh. Ia hanya bertahan. Kayu-kayunya menyimpan bau lembab yang tak pernah benar-benar pergi. Cat dindingnya mengelupas seperti kulit tua yang sudah terlalu sering ditahan oleh waktu. Atapnya sering bocor di musim hujan, dan setiap tetes air yang jatuh ke lantai terdengar seperti detak jam yang lupa berhenti. Di rumah itulah Alia tinggal. Usianya baru 20 tahun. Terlalu muda untuk merasa setua itu. Terlalu dewasa untuk benar-benar polos. Ia tinggal bersama bibinya, seorang perempuan yang sibuk, tegas, dan selalu merasa dunia harus berjalan rapi. Dan karena rumah itu terlalu besar untuk diurus sendiri, bibinya mempekerjakan seorang lelaki. Namanya Raka, 40 tahun. Tubuhnya keras, seperti orang yang lebih sering hidup di luar daripada di rumah. Tangannya penuh bekas luka kecil, dan wajahnya selalu terlihat lelah. Bukan lelah karena kerja, melainkan lelah karena hidup. Orang-orang di sekitar rumah mengenalnya sebagai pria yang tidak ramah. Bicaranya singkat. Tatapannya dingin. Nada suaranya jarang naik, tapi selalu tegas. Namun Alia tahu satu hal yang tidak diketahui siapapun. Raka tidak pernah berbohong. Ia kasar, iya. Ia dingin, benar. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu jujur. Bahkan ketika kejujuran itu menyakitkan. Dan entah sejak kapan, Alia mulai memperhatikan satu kebiasaan kecil. Setiap hujan turun, Raka selalu ada di dapur tua. Hujan pertama musim itu datang tanpa peringatan. Langit yang tadinya hanya kelabu tiba-tiba runtuh, menumpahkan air seperti ingin membersihkan sesuatu yang lama terpendam. Malam itu, Alia terbangun bukan karena suara petir, melainkan karena aroma. Aroma bawang tumis, aroma minyak panas, dan sesuatu yang lain, aroma asap rokok yang bercampur kayu basah. Ia bangkit dari tempat tidurnya, melangkah perlahan menyusuri lorong rumah yang sunyi. Setiap langkahnya terdengar terlalu jelas di antara suara hujan. Dapur itu remang. Lampu kuning tua menggantung rendah, cahayanya lemah tapi hangat. Di sana berdiri Raka, membelakangi pintu. Satu tangan memegang spatula, satu tangan lagi menggenggam rokok yang menyala pelan. Asap melayang perlahan, seperti sesuatu yang tidak ingin pergi, tapi juga tidak ingin menetap sepenuhnya. Alia berhenti di ambang pintu. Raka tidak menoleh, namun suaranya keluar tenang. Belum tidur? Bukan pertanyaan, hanya pernyataan. Alia mendekat beberapa langkah. Masak apa? Raka menggeser wajan, mengetukkan abu rokok ke piring kecil. Yang cepat, biar perut nggak kosong. Alia duduk di kursi kayu tua. Kayu itu berdecit pelan. Ia memperhatikan cara Raka memasak tidak tergesa, tidak pula penuh perhitungan. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup sendiri. Aku suka hujan, kata Alia pelan. Raka terdiam sesaat. Hujan bikin rumah ini lebih jujur. Alia menoleh. Jujur? Iya, bocor di mana-mana, nggak pura-pura kuat. Kalimat itu sederhana. Tapi Alia merasakannya jauh lebih dalam dari yang seharusnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal. Dapur tua ini hidup. Sejak malam itu, hujan tak pernah terasa sama. Setiap kali langit mulai gelap, setiap kali aroma tanah basah menyusup lewat jendela, Alia tahu kemana ia akan pergi. Dan setiap kali ia membuka pintu dapur, Raka selalu ada di sana. Kadang memasak, kadang hanya duduk, merokok, menatap hujan.
kadang diam terlalu lama, seolah dunia di luar sana tidak lagi memanggilnya. Mereka jarang bicara panjang, hanya potongan kalimat, hanya kehadiran. Namun justru disitulah masalahnya, karena kehadiran yang terlalu sering bisa menjadi kebutuhan. Suatu malam, Raka menyodorkan sepiring makanan padanya. Ini. Alia menatap piring itu, lalu menatap wajah Raka. Kamu selalu masak buat aku. Raka mendengus kecil. Jangan salah paham. Aku gak bilang apa-apa. Tapi matamu bilang. Alia tersenyum tipis. Kamu takut? Raka menoleh tajam. Terlalu banyak yang bisa salah. Alia berdiri, melangkah mendekat. Tapi kita belum melakukan apa-apa. Raka menatapnya lama. Terlalu lama. Justru itu, katanya pelan. Yang paling berbahaya. Hujan di luar semakin deras, dan jarak di antara mereka semakin tipis. Hujan malam itu seperti ingin menghancurkan rumah. Petir menyambar. Angin mengguncang jendela. Lampu berkedip berkali-kali. Alia berlari ke dapur. Raka baru saja masuk dari luar. Basah. Rambutnya meneteskan air. Napasnya berat. Mereka saling menatap. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. Hanya dua manusia yang terlalu lelah untuk terus berpura-pura. Aku capek, kata Alia. Capek menahan sesuatu yang jelas-jelas ada. Raka mengusap wajahnya. Alia, aku bukan orang baik. Aku tahu. Aku bisa melukaimu. Aku juga tahu. Hening. Lalu Alia mendekat. Sangat dekat. Raka menutup mata, seperti seseorang yang sedang berdoa agar kuat. Namun, doanya tidak dijawab. Tangannya terangkat, menyentuh pipi Alia. Sentuhan itu gemetar, bukan karena nafsu, melainkan karena rasa takut kehilangan kendali. Ciuman itu terjadi pelan, hampir ragu, penuh rasa bersalah, namun juga penuh kebutuhan. Hujan menggila di luar, dan batas terakhir akhirnya runtuh. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, hanya malam-malam sunyi yang berubah makna. Mereka berhati-hati, terlalu berhati-hati. Raka selalu menjauh di siang hari, selalu kembali dingin, selalu menjaga jarak. Alia mengerti. Tapi mengerti tidak selalu berarti tidak sakit. Setiap hujan datang, mereka kembali ke dapur tua itu. Namun kini, setiap sentuhan terasa seperti dosa yang ditunda hukumannya. Dan Alia tahu, sesuatu harus berakhir. Sore itu, sebelum hujan turun, Raka memanggil Alia. Aku harus pergi. Kalimat itu jatuh seperti palu. Karena aku, Raka diam. Alia tersenyum pahit. Terima kasih sudah jujur. Raka mendekat, menyentuh rambutnya untuk terakhir kali. Aku bahagia, katanya. Dan itu yang membuatku harus pergi. Hujan mulai turun. Raka mengambil jaketnya. Berhenti di pintu. Jangan menunggu hujan, katanya. Pintu tertutup. Malam itu hujan turun tanpa henti. Alia duduk sendiri di dapur tua, mencium aroma yang masih tertinggal. Ia tahu, beberapa cinta memang tidak diciptakan untuk dimiliki, hanya untuk dikenang, dan hujan akan selalu mengingatkannya. Pendengar setia channel Dongeng Harnani, kadang yang paling membekas dalam hidup kita bukanlah hubungan yang bertahan lama, melainkan yang datang sebentar, lalu pergi dengan meninggalkan jejak yang tak pernah hilang. Jika kamu pernah mencintai di tempat yang salah, di waktu yang tidak tepat, mungkin kamu akan mengerti cerita ini. Saya Harnani, terima kasih telah menemani hujan malam ini. Sampai bertemu di dongeng berikutnya. Hujan jatuh di dapur tua, jejak langkahmu masih tersisa, bayangmu menari di
cahaya lampu temaram, meninggalkan rasa yang tak bisa ku